Jadi investasi itu bukan alat cepat kaya. Yang mungkin sekarang para Gen Z berpikir kalau gue invest di saham, gue bisa langsung kaya, bisa langsung punya duit puluhan miliar dalam 2 tahun. Itu kan bisa dibilang mustahil, bro. Dalam investasi, kalau lu pengen cepat kaya berarti semakin besar juga resiko yang harus lu ambil. Cara mulainya gimana? Kita kasih solusi. 16 miliar di umur 22 tahun lagi. Orang pajak, cek dong. Silakan. Pajak saya bersih. Bersih ya? Bersih. Gila lu sama Pak Sandi aja pun juga ternyata ya sudah membersamai dan seterusnya. Ini narasinya menarik nih, bro. Gimana? Berawal dari jualan nugget di sekolah untuk makan, sekarang pria ini telah dapatkan 16 miliar di usia 22 tahun. Sebenarnya gue lagi pengen memotivasi anak-anak muda ya, terkait investment, ya di dunia, ya apapun itulah ya, saham gitu ya. Maksudnya sejauh apa dan apa hal yang menarik, tapi dengan kemasan yang ringan kita obrolannya. Oke, ya. boleh. Dan anak-anak muda nih sebenarnya gimana sih terkait, karena mereka ada yang berpikir bahwa ini gue usaha atau gue nginvest. Ya. Kan gitu-gitu tuh. Atau usaha yang dimaksud adalah mulai dari nol misalnya. Ya kayak gue mungkin ada di kubu itu lah ya. Kalau nginvest lu gue punya aset, bro. Ya lu gak punya brand gitu. Gue gak tahu apakah gue yang kolot, milenial menurut gue, kalau lu Gen Z gue milenial. Kayak ngapain sih lu? Bukan ngapain, sorry. Invest terus legacy lu apa gitu. Ya meskipun kalau brandnya itu panjang ya juga lu juga dapat juga gitu. Gimana sih sebenarnya fenomena ini? Dan lu bisa ceritain gimana cara dapetin uang sebanyak itu? Apakah hanya sebatas kayak flexing? Jadi sebenarnya ini berita lama, bro. Oh sekarang udah naik ya? Sorry, gue kurangin ya. Sorry. Berapa? 37 miliar dalam umur 23 tahun gitu. Sekarang gue nggak mau disclose. Kenapa nggak mau disclose? Karena menurut gue nggak baik juga lah kalau gue terlalu mengumbar-umbar apa yang kita punya di publik kayak gitu kan. Oke. Jadi ini emang gorengan media udah lumayan lama. Angkanya memang betul di usia 22 tahun segitu. Cuma kan gue makin lama makin tua. Nggak mungkin dong tiap tahun gue update terus. Gue punya berapa. Tapi kan baru setahun ininya. Ini kan berita lama tuh berita apa? Umur lu berapa sekarang? Gue 23, tapi ini berita ditulis 1,5 tahun yang lalu. Jadi udah lumayan lama lah ini. Iya. 1,5 tahun kan banyak yang kita lakuin. Jadi sebenarnya oke. Berarti naik apa turun? Naik lah, naik. Dari mana aja? Ntar lu ceritain deh ya. Boleh. Ya duitnya dari mana, dari sektor apa yang seksi. Oke lah, mereka maunya main cepet nih Gen Z. Semua Gen Z maunya instan gak sih? Kalau gua ngelihatnya, sebenarnya kalau orang ngelihatnya, oh gua 22 tahun punya segini kan gorengan media kan. Tapi gua pertama kali kerja umur gua 16 tahun, bro. Jadi memang betul, gua pertama kali kerja jualan tuh dari jualan nugget. Gua jual beli HP bekas zaman dulu kayak gitu. Jualan custom case, jualan baju di sekolah. Tapi kayak gak make sense lu dari 16 tahun. Lu apa tadi, dagang apa? Gue jual nugget, jual beli HP bekas, custom case, custom baju. Coba kita hitung-hitungan aja deh. Boleh. Hitung-hitungan aja. Enggak. Maksudnya ini harus dibahas secara clear gitu loh. Biar teman-teman juga tahu siapa sih yang gak mau kaya, bro. Bener. Kan poinnya itu aja dulu, ya gak ya? Coba nugget berapa sih? Nugget misalkan gue sehari bisa jualan 100-150 pieces. Oke, berapa omset? Keuntungannya mungkin sehari itu bisa sekitar 200-250 ribu. 200 ribu? 200 ribu. Sehari nih? Iya, sehari. Ini profit nih? Itu net profit. Oke. 30 juta sehari. Hah? Kok 30 juta? Kok 30 juta ya? 150 pieces kali? Kali 2.000 misalkan. Oh, gue 200 ribu, sorry. Ya. 2.000. Karena gue udah jual beberapa. Gue udah jual nugget, gue udah jual kornet telur. 300 ribu? Ya, 300 ribu sehari. Kali 20 hari gue sekolah. Oh 20. 6 juta. Ya 6 juta. Terus di sela-sela kan gue jualan custom case, gue jualan baju custom. Ya udah sebulan deh berapa? Dari jual di sekolah aja ya. Ya mungkin 6-8 juta stabilnya. Anggaplah yang 6 jutanya aja. Iya 6-8 juta. Ya anggap 6 juta aja di sekolah. 6 juta. Itu semua tuh ya? Ya semua. 6 juta. Itu tahun berapa? Tahun 2016. 2016. Coba ya, tar dulu. Ini 6 juta. Ya. Kali 12. 72 juta setahun. Ya, 72 juta setahun. Oke, tar dulu. Itu kan setahun. Ya. Umur lu berapa sekarang? 23. 23 kurang 16 berapa? 7 tahun. Ya. 72 juta kali 7. 504 juta ya, doang. Lah maksud gua 16 miliar. Kalau lu jual nugget doang kan. 17 tahun gue jadi tour guide, bro. Oke. Gue jadi tour guide termuda di Jakarta. Gue dari awalnya jadi tour guide, jadi partner bisnis jualin tour and travel buat turis asing. Nah sekarang lu hitung
net profit kita per satu turis, kita jual 1,8. Mungkin cost kita 800.000. Iya. Net profitnya 1 juta per turis. Anggap sekali jalan 2 turis. Sehari kita punya 3 kali tur. Berarti satu hari net profit kita 6 juta bro jualan tur. Iya lagi. Nah, belum dari kita jualan souvenir. Belum kita jualan batik. Belum kita jualan wayang. Belum dari tipping. Jadi zaman gue 2017 sampai 2019, gue tuh nyayur banyak dari bisnis tour travel. Gila, ternyata lu banyak jualannya, pedagang tulen nih kayaknya nih. Kita ngobrol deh, Fit. Boleh. Awalnya jadi dulu tuh udah kaya, orang kaya lu dulunya? Nggak, jadi nyokap bokap gue basically, bokap gue karyawan, nyokap gue pedagang nasi kuning. Oke. Nah, jadi dari gue umur 16 tahun, nyokap bokap gue kurang baik lah pernikahannya. Kayak gitu. Jadi nyokap gue harus membiayai keluarga. Dan kenapa gue cari duit dari gue umur 16 tahun? Karena keluarga gue tidak punya uang bro. Jadi mungkin orang berpikir, oh gue punya sekian puluh miliar di umur 20-an gitu. Mungkin gue anak orang kaya. Tapi gue dulu sekolah aja saking gak punya duitnya, gue harus sekolah karena beasiswa. Ya Allah, di mana? Di Bogor dulu gue. SMK, gue bahkan gak SMA. Karena gue tahu dulu gue gak mungkin bisa kuliah karena gak punya duit. Makanya gue ambil SMK. Supaya gue bisa langsung kerja. Oke. Nah karena mungkin gue beruntung dan karena gue jiwa pekerjanya keras, gue ikut lomba sana sini. Akhirnya gue ditawarin beasiswa sampai gue kuliah di China dulu. Kayak gitu asal masalahnya. Jadi untuk bertahan hidup, karena gue juga ngeliat nyokap gue single fighter, jualan nasi kuning buat ngebiayain gue, ngebiayain kakak gue lawyer ya, beasiswa juga dari kampus hukum di Bandung. Jadi kita berdua tuh jiwa petarungnya udah kuat gara-gara ngelihat nyokap kita dari zaman dulu tuh fight sendirian kayak gitu. Oke. Dan yang bantu berarti lu, adek lu ada nggak sih, kakak lu nggak ada? Gue ada kakak. Tapi mostly yang nopang keluarga secara ekonomi dari 2018 gue. Wih. Nah mungkin itu salah satu alasan kenapa rezeki gue juga dilancarkan bro. Jadi semua yang gue lakuin gak tau kenapa tiba-tiba berhasil aja gitu loh. Jadi kalau kata orang hoki gue tuh luas banget katanya. Karena kan lo gantiin peran bokap dan lo banyak memakmurkan ibu. Benar. Itu kan Masya Allah doanya ibu tuh. Betul bro, kayak gitu. Oke. Dan waktu itu berarti gimana lu jalanin bisnis dan kepikir akhirnya dunia investment tuh kayaknya menarik gitu. Kayaknya lu siapa role modelnya kah? Atau mungkin siapa yang akhirnya menjadi umur segitu kan gak kepikiran tentang perinvestasian. Benar. Maksudnya kan kalau sekarang lu udah di usia 23 tahun, artinya kan bukan berarti dari 22 tahun baru kepikiran investment kan? Benar. Iya dong. Dan ini kan waktu 7 tahun kan waktu yang sebentar bro hitungannya. Kayaknya orang mungkin dari mudanya, anggaplah 16 tahun, baru kepikiran mau investasi kayak gua gini nih, umur 30 misalnya. Misal gitu loh. Itu apa sih yang menjadi dasar bahwa kayak anak muda mikir investment, atau mungkin ada hal yang parah ekonominya separah-parah ini, gue pengennya instan, maunya cepet. Apa gimana sih? Kalau gue tuh dari umur 16 tahun, karena gue tuh udah 8 tahun ya berproses. Gue udah jualan, gue berbisnis, gue berinvestasi tuh sebenarnya total udah 8 tahun. Dan dalam investasi kan kita kenal satu konsep namanya compound interest. Bunga berbunga. Artinya adalah semakin lama waktu yang kita punya. Let's say gini deh. Kalau lu cuma bisa dapat 15% per tahun, uang lu akan double setiap 5 tahun, bro. Oke, fluktuatif gitu ya? Iya. Oke. Jadi kalau 15% setiap 5 tahun uang lo akan double. Nah mungkin pas di fase awal, misalkan dari 0 ke 10 miliar, mungkin bisnis menyumbang paling besar dari pertumbuhan kekayaan kita. Bener dong? Iya. Tapi di atas 10 miliar bro, lihat gini, 10 miliar 15%, 5 tahun jadi 20 miliar. Kita gulung lagi, 15% lagi, 20 jadi 40 miliar. Lama-kelamaan pertumbuhan daripada investasi itu akan jauh melebihi penghasilan dari bisnis. Kalau industrinya, sektornya, produknya sukses, kalau enggak? Nah, kan kita sebagai investor, kita bisa ngelihat, dan 15% itu kan sebenarnya rata-rata per tahun. Kali-kali ada misalkan 2022 return gue 67% setahun. 2023 return gue mungkin cuma 7% setahun. Dan setiap tahunnya selalu ada perusahaan-perusahaan yang di sunrise industry kan. Oh ya, oke. Dan kita sebagai investor, kita bisa muter-muterin duit kita terus bro. Contoh deh, simpelnya aja bahasanya. Mana industri yang sunset dan mana yang sunrise? Contoh, industri sunset itu rokok. Kenapa rokok? Karena cukai rokok itu kan dinaikin terus-menerus sama pemerintah. Otomatis ngebikin laba mereka tergerus. Sedangkan industri yang sunrise contohnya adalah perkapalan misalkan. Sekarang kan industri nikel lagi
gede banget bro, lagi di-push banget sama pemerintah. Ya. Nah yang tadinya orang-orang kapal itu cuma nganter batu bara, sekarang mereka nganter nikel juga, nambah revenue baru. Nah pertambahan revenue baru itu yang kita sebut sebagai sunrise business model kayak gitu kan. Jadi kita harus pintar ngelihat perputaran duit tuh lagi kemana. Ada bulan-bulannya, ada tahun-tahunnya nggak tahun sih. Kalau acuannya setahun kan berarti kan ada bulan-bulannya nggak? Ada. Kalau misalkan gini, kalau kita pengen invest di ya kita ngomongnya trading lah ya, di perusahaan-perusahaan batu bara, itu kan pasti akhir tahun. Kenapa? Winter. Karena winter orang pada nyalain pemanas, dan kita tuh salah satu penyumbang batu bara terbesar di dunia. Jadi kita banyak ekspor juga ke luar, ke negara-negara yang butuh batu bara untuk ngasilin listrik untuk mereka pakai pemanas di masa winter kayak gitu. Jadi berarti tingkat produktivitas tentang si listrik itu akan naik di musim musim dingin. Musim dingin, benar. Kalau ada korelasi sama baterainya, mobil listrik misalnya, baterai apapun itu di bulan apa? Sama di situ juga. Kalau baterai atau paling banyak justru malah untuk listriknya saja. Iya, untuk listriknya saja. Kayak gitu. Jadi sebagai investor kita harus pinter-pinter ngelihat buat dapetin return yang bagus kayak gitu. Itu PLTU. Lah kalau lihat dari pembangkit listrik tenaga, kan lawannya kan nggak harus uap. Di situ pun juga ada pemainnya. Which is kalau nyebrang dari pembangkit listriknya, lintasnya, ya itu kan pembangkit listrik tenaga air. Lah kan banyak PLTA juga nyumbang atau bantu PLN juga. Ya, tapi kan sekarang kalau dibilang energi kan kita ada gas, kita ada oil, kita ada batu bara, dan ada renewable energy kan. Iya. Dan sekarang masih penyumbang terbesar pada energi itu batu bara. Nah, renewable energy ini masih cerita 10-15 tahun ke depan. Meskipun sekarang lagi seksi digaung-gaungkan. Tapi belum profitable kan. Ya. Kayak gitu. Jadi ntar dulu deh gitu. Ntar dulu deh. Kita sebagai investor, kalau gue sih nggak invest di renewable energy. Ntar dulu gitu. Ntar dulu. Nggak tahu IKN kalau udah hidup, udah jalan. Kalau hidup. Lu mancing sih orangnya. Ini nggak bisa bro. Gue podcast rezim bro. Ya nggak Om Ded? Ada logo Nih skip. Enggak lah, gak seru kalau udah terlanjur sama Panji kerjaannya Lu mampir kasih solusi podcast rezim tuh, begitu orangnya. Kenal kayak Om Deddy kayaknya mentang-mentang let call udah pasti rezim nih sama orang-orang. Oke lah, anyway. Jadi gue harus bela terusan nih. Lu mau bilang apa? IKN pasti jadi dong. Pasti jadi. Lu kenapa ngomong-ngomong lagi lu deh mancing juga. Nah berarti kalau lihat dari akhir tahun, ya batu bara. Ya, batu bara. Apapun kode 4 hurufnya atau apapun itu lah ya, kalau lu mau main di situ ya. Kalau di tengah tahun? Tengah tahun biasa pasar saham jelek bro. Jadi biasa kita trading tuh biasa Oktober sampai Maret. Jadi kalau kita ngomongin pasar saham Indonesia, itu kayak lu liburan. Karena ada high season, ada low season. Ya. Jadi kalau secara statistik, kalau lu menghindari low season dan lu cuma trading di high season, return lu akan sangat jauh lebih besar daripada lu invest the whole year. Ngerti. Karena kurvanya tuh kadang spike, kadang enggak gitu ya? Iya, karena pasar saham Indonesia kan sebenarnya digerakkan oleh uang asing ya. Jadi money flow perputaran uang tuh dari asing. Bukan bandar? Nah, itu beda cerita. Lah, iya jawab aja. Ya ada beberapa yang bandar. Tapi kan perusahaan-perusahaan besar kayak contoh BRI itu kan nggak bisa dibandarin, terlalu besar. Jadi mengandalkan uang asing. Nah, biasanya uang asing masuk ke dalam indeks kita itu bulan Oktober sampai Maret paling banyak. Jadi kalau kalian invest di, let's say gue ambil contoh ya, BRI aja bulan Oktober sampai Maret, kalian hitung aja rata-rata return kalian per tahun itu jauh melebihi 15%. Makanya kalau gue bilang 15% per tahun itu nggak lebay, itu gampang bro didapat. Karena kita sebagai full time investor, kita carinya 40%, 50% setahun. Jadi kalau pertumbuhan kekayaan gue dari 16 miliar jadi 30 miliar juga orang harusnya nggak kaget gitu loh. Sekarang udah 30 miliar. Nggak, itu kan contoh. Ini angka yang gue bilang contoh gitu loh. Kenapa tim lo jadi pada panik gitu kayak gila. Gue gimana klarifikasinya gitu ya. Contoh doang. Itu kalau tengah season. Ya, betul. Kalau di awal season. Awal season. Awal tahun. Awal tahun. Ya awal tahun bisa dibilang kita energi sama banking biasanya. Karena? Memang siklusnya seperti itu. Karena kan gini, di indeks harga saham gabungan atau IHSG kan ada 700 lebih saham. Ya. Nah dari 700 lebih saham itu ada beberapa saham-saham besar yang menjadi penggerak. Dan penggerak sekarang indeks kita itu masih saham-saham banking. Nah jadi
para fund manager yang invest di saham Indonesia biasanya duitnya akan masuk duluan ke saham banking kayak gitu. Jadi kalau kita lihat secara jangka waktu panjang, sangat sedikit saham yang secara 10 tahun, 20 tahun terus naik. Sangat sedikit. Makanya kalau dibilang yuk nabung saham di Indonesia, gua nggak bisa bilang itu hal yang benar sebenarnya. Lah kenapa? Karena 10 tahun misalkan lu beli gudang garam, hari ini rugi bro. Lu beli Astra, hari ini rugi juga 5 tahun terakhir. Jadi yuk nabung sahamnya gimana caranya kalau duit kita rugi? Ya berarti tugas lu dong. Jangan hopeless karena kan ngebangkitin anak-anak muda ini biar kita masuk dan ngidupin ekonomi lokal, ekonomi mikro. Harapannya Pak Presiden kita pengennya 7% lebih. Nggak cuma dengan angka yang digaung-gaungkan 7%-nya. Seksi ya 7%-nya. Tapi percuma kalau mungkin di daerah Maluku Tenggara juga orang mau beli motor susah. Iya. Ya kan? Di daerah Wonogiri juga masih banyak pengangguran misal. Itu kan cerminan yang jangan dilihat dari 7% tapi ternyata nggak rata gitu loh. Iya. Ya kan, daya beli menurun, beli motor pun katanya gampang, 500.000 DP, tapi nyatanya tetap lebih milih beli beras tuh. Iya. Timbang motor padahal udah bisa dimurah-murahin. Anyway, maksud gue mau bahas mengenai terus gimana caranya mereka untuk tetap yuk saham di Indonesia yuk gitu. Jadi gini, kalau buat anak muda, menurut gue paling penting di awal tuh sebenarnya mereka bangun bisnis dulu, bro. Jadi jangan langsung investasi. Oke. Karena kalau kalian lihat cerita gua juga, gua kan di awal bangun bisnisnya dulu. Gua bikin usaha dulu, gua jadi tour guide dulu, gua bangun perusahaan travel gua dulu, sampai penghasilan gua puluhan juta per bulan, ratusan juta per bulan, baru gua sisihkan untuk investasi. Jadi investasi itu bukan alat cepat kaya. Yang mungkin sekarang para Gen Z berpikir, oh kalau gua invest di kripto, kalau gua invest di saham, gua bisa langsung kaya, bisa langsung punya duit puluhan miliar dalam 2 tahun. Itu kan bisa dibilang mustahil, bro. Karena dalam investasi, kalau lu pengen cepet kaya, berarti semakin besar juga resiko yang harus lu ambil. Oke. Cara mulainya gimana? Anggaplah kita lah beranikan di investasi. Ya. Pengen coba-coba nih. Startnya berapa duit? Dan seterusnya itu gimana? Lu bisa bantu nggak ngukurnya? Atau mungkin sektor yang mana dulu untuk coba-coba? Menurut gue gini, kalau orang nanya mulai dari mana? Mulai dari belajar dulu. Apa yang mau lu investasikan. Contoh kalau di saham. Saham kan harus belajar tentang fundamental analysis. Kita harus belajar baca laporan keuangan, kita mengerti model bisnisnya, kita ngerti bisnis dapat duit dari mana gitu kan. Jadi kalau kita seorang pebisnis, kita akan sangat jauh lebih gampang masuk ke saham. Karena dengan kita membeli saham, kita lagi membeli sebagian daripada perusahaan, bro. Jadi ketika lu beli saham, berarti lu jadi pemilik bisnis. Iya, meskipun 0,000. Walaupun 0,000 kayak gitu. Jadi makanya gue sangat menganjurkan orang-orang yang sebelum investasi di saham, coba deh belajar bisnis dulu. Belajar dulu deh perbedaan antara revenue sama net profit. Kan banyak orang nggak tahu bedanya gitu kan. Iya. Perasaan duitnya masuk ke banyak nih. Banyak kok. Tapi setelah dikurang kos-kos kok nggak ada duitnya gitu kan. Iya. Oh, itu saran buat anak-anak yang baru mau coba itu belajar bisnis. Oke, anggaplah udah next step. Ya. Tapi masih pemula nih di dunia persahaman. Next step nih, tapi udah oke lah tembus deh 100 juta gitu tiap bulan. Tapi dia pengen coba-coba, terserah lu suka nggak suka atau mungkin lu tetap nggak saranin, tapi yang nggak ada salah juga lu pengen dia belajar misalnya. Masuknya tuh berapa sih, duitnya berapa sih yang udah berasa meskipun 0,00000 gitu saham lu. Kalau misalkan penghasilan seseorang udah 100 juta sebulan, biasanya nih ya, kalau mereka hidupnya nyaman itu 40 juta pengeluaran. Berarti masih ada sisa 60 juta. Nah dari sisa tabungan 60 juta, bolehlah 30 juta setiap bulan dimasukin ke pasar saham. Industri yang mana dulu nih? Cara bedainnya, cara mulainya, mau lagi bercandanya di awal gitu, biar nggak nyesek. Harus masuk ke saham banking Indonesia. Karena secara historical 20 tahun terakhir yang tidak pernah turun tuh cuma saham bank. Mulai dari saham bank, beli mungkin ada BRI, BNI, Mandiri, BCA. Kita sebutnya 4 big banks. Nah, ketika kalian udah merasakan keuntungan dari saham banking, kalau kalian pengen dapetin return yang lebih besar lagi, baru kalian pelajarin tentang tambang batu bara, tambang nikel, karena banyak sekali industri yang ada gitu loh. Oke. Jadi perputaran cepat rata-rata yang di finansial ya, finance. Betul, finance. Untuk para pemula gue saranin karena resikonya paling kecil. Financing ya. Karena banyak orang pengen dapat return 100%, 200%, tapi mereka bahkan nggak ngerti resikonya tuh apa, bro, gitu loh. Dan sebenarnya kalau prinsip kita kan kita kelola, maksudnya portofolio gue personal, gue kelola dengan sangat hati-hati. Karena satu kesalahan tuh nilainya sekian miliar gitu loh. Iya. Oh, oke. Dan kira-kira kalau dari 100 itu 30 itu
Berapa tuh per bulan itu? Ini gue lagi bantu teman-teman biar imagine aja. Ya. Jadi dapetnya cuma berapa tuh? Ya cuma 1 juta. Tapi 30 juta gitu ya. Per bulan mereka bisa invest ke saham. Iya. Setahun jadi 360 juta. Nah, 3 tahun 1 miliar. Nah, dari mereka 3 tahun 1 miliar. Lalu misalkan setahun mereka bisa dapat return 25%. Mereka dapat tambahan 250 juta duit gratis setahun dong. Yes. 1 mobil, bro. Iya. Kalau 10 miliar mereka 25%, 2,5 miliar. 1 Porsche. Makin gede 100 miliar, 25%, 25 miliar. 1 yak. Makin lama makin gede angkanya gitu kan. Jadi investment itu jangan dipikir sebagai alat untuk ubah 100 juta jadi 1 miliar. Kenapa? Karena kita kan orientasi jangka panjang. Gue akan selalu invest sampai umur gue 93 tahun kan. Kalau puji Tuhan masih hidup gitu kan. Kenapa 93 sih? Karena Warren Buffett 93 tahun. Oh, kalau ngomongin Warren Buffett, oke lah kita bahas deh kalau gitu ya. Iya. Berarti lu ini agak mundur dikit tadi artinya. Boleh. Tadi kan seru banget tuh obrolannya. Nyambung sih sebenarnya dari yang pertama kali lu ceritain kisah lo yang lo hidupnya jualan ini lo bantu tulang punggung keluarga gitu kan. Tadi kan agak sedikit ke sana dikit obrolannya. Kalau sekarang lanjutin dari yang tadi adalah berarti lu salah satu tolak ukur atau mungkin role model lo adalah Warren Buffett. Iya. Boleh ceritain nggak gimana sih asal mulanya kok umur berapa? 17, 18 tahun udah kepikiran dia gitu loh. Ya, karena Warren Buffett juga pertama kali investasi di umur belasan tahun. Boleh ceritain nggak sih kenapa akhirnya lo juga suka dunia investasi di usia muda dan juga sampai kenapa tolak ukurnya dia? Oke, karena gue nggak punya uang. Gue karena dari keluarga yang sangat sederhana. Kan gue harus ngelihat orang-orang yang punya duit. Karena kalau ngikutin apa yang keluarga gue lakuin, gue seumur hidup nggak akan pernah punya duit, bro. Apa itu? Ya misalkan gue ikutan jualan nasi kuning, nggak mungkin dong bisa punya duit puluhan miliar, ratusan miliar. Oh, maksud lo orang-orang yang jualan nasi kuning itu udah pasti hidupnya susah? Bukan susah, bukan. Tapi kalau ngomong puluhan ratusan miliar. Oh iya, oke. Itu kan matematika logisnya aja ya. Ya, kecuali yang punya nasi uduk kebun kacang. Wah, gue juga bisa jadi itu. Iya, bener banyak juga tuh kayaknya itu. Kayak gitu. Jadi gue melihat bahwa ternyata hampir semua orang kaya tuh punya saham, mereka punya bisnis, mereka punya properti. Nah, tapi kan gue gak punya duit buat beli properti. Jadi hal paling mudah yang bisa gue dapatkan itu lewat bisnis. Berdagang, berjualan dulu kan. Nah, duitnya gue masukin ke saham. Sampai gue sudah punya cukup duit yang sangat banyak, baru mungkin nanti gue mau invest di properti. Kayak gitu. Jadi asal muasal dari situ. Yang lu pilih pertama berarti adalah selain properti? Bisnis dulu dong. Bisnis abis saham, baru gue trading properti sekarang. Oh, gitu. Oke. Kadang-kadang melihat bahwa kayaknya enak banget nih. Dan terbesar, istilahnya apa? Nggak ada yang lain selain investment deh. Ya, dan zaman dulu hampir semua orang terkaya itu dari industri finance. Salah satunya Warren Buffett. Dan Warren Buffett itu udah investasi dari umur 14 tahun bro, zaman dulu dia. Dan dia umur 23 tahun, seumuran gue 23 tahun. Kalau dulu dolar itu di-adjust sama inflasi, dia tuh udah milioner juga, udah USD milioner juga. Jadi gue melihat bahwa perjalanan gue dan perjalanan Warren Buffett tuh sebenarnya sekarang lagi setara nih. Asik. Sama kayak gue dong, gue lagi setara banget sama Mr. Beast. Oh gitu. Soalnya emang cita-cita gue mau ngalahin Mr. Beast. Saatnya gue klarifikasi. Iya, jadi bro, itu teman gue by the way. Emang gue lagi ngomongin siapa? Pede banget loh. Orang gue lagi ngomongin. Ya udah lah. Oke. Kalau lu berarti emang setara tuh sama Warren Buffett sekarang. Karena di umurnya segini juga. Emang Warren Buffett kalau nilai rupiahnya sama 30-an miliar atau 20 miliar di umur usia 20. Di umur gue sama zaman dulu. Jadi dia dari zaman dulu memang sudah sangat kaya. Investasinya dulu awal-awal apa sih dia? Kita baca petanya aja. Nah, Warren Buffett tuh dulu bikin namanya Buffett Partnership. Jadi dia tuh hedge fund dulu sebenarnya. Oke. Jadi dulu Warren Buffett tuh nggak langsung jadi investor, dia tuh seorang trader juga. Kayak gitu. Tapi bedanya adalah Warren Buffett bapaknya kaya, bapaknya senator bro di Amerika. Kalau bapak lu? Bapak gua karyawan. Oke. Tapi yang maksudnya yang harus kita lihat bukanlah bapaknya dia siapa, tapi perjalanan investasi dia tuh slow but sure. Pelan. Dan kekayaan Warren Buffett 99% itu diciptakan setelah umurnya ke 53 tahun. Oh, agak lama juga berarti ya? Iya. Karena itu menandakan itu tadi bunga compound interest. Dan investasi memang jangka panjang gitu kasarnya. Jangka panjang. Karena mungkin di awal-awal 100 ke 200 juta dalam 5 tahun lambat, bro. Tapi kan kalau makin lama duit kita makin banyak, 100 ke 200 miliar dalam 5 tahun cepet dong itu. Oh iya.
Nah, itu the power of investasi kayak gitu. Oke. Tapi kira-kira industrinya bisa dipastikan sama? Industri lu sama Warren Buffett? Nah, industri gua dan Warren Buffett kan sama-sama investasi. Perusahaan yang kita investasikan. Perusahaan yang maksud gue. Nah, perusahaan yang kita investasikan juga pasti beda, tergantung sama kondisi ekonomi kan. Mungkin zaman dulu Warren Buffett tuh terbesarnya dia beli perusahaan asuransi, dia beli Coca-Cola, dia beli perusahaan retail karena yang lagi bertumbuh tuh ekonominya di situ. Tapi bisa jadi sekarang di Indonesia kita ngelihat nih apa yang lagi bertumbuh. Misalkan gua ngelihat ke depan media, IP. Iya. Gue bisa invest ke perusahaan-perusahaan media bisa bikin IP sendiri. Jadi sebenarnya sama-sama investasi, tapi industrinya pasti jelas beda. Karena kondisi ekonominya pun jauh beda kayak gitu. Oh, oke. Kalau sekarang berarti lu ada apa aja? Gue sekarang ada namanya Fortis Holdings. Jadi Fortis Holdings itu sebuah perusahaan gua. Kita ada education, kita memberikan edukasi ya, literasi finansial ke masyarakat. Kita ada consulting, kita punya 1,000 lebih high net worth individuals yang kita bantu nge-consult bisnis mereka, investment mereka, financials mereka. Kita ngasih advice ke mereka apa yang harus mereka lakuin. Terus kita ada social aid, ada itu branding house, kita kerjain Barcode Go-Kart, Mala Kitchen yang di Gading Serpong ya. Terus drive-in, cuci mobil, beberapa restoran di Arah Rasa BSD sama ruko-rukonya Sinarmas juga kita yang kerjain. Wow. Ada masih beberapa lagi lah kalau gue sebutin kelamaan. Ya, woi, ngopi dulu kali ya. Karena bakal lama nih obrolan kita nih. Siap. Ngopi dulu, sambil ngopi nih bro. Siap, sambil ngopi. Nah, artinya dari semua yang lu invest itu, yang paling seksi yang mana? Untuk saat ini, kita ngomong yang seksi sekarang ini. Ya kan lu kan baca laporan keuangan semua kan pasti kan? Iya. Di sektor apa? Gue sekarang lihat saham perbankan lagi murah bro. Karena orang-orang tuh terlalu takutnya tuh over fear. Kayak misalkan BRI udah turun sekitar hampir 35% dalam 3 bulan terakhir. Sangat jarang BRI turun 35%. Dalam 20 tahun terakhir mungkin cuma terjadi 3 kali. Di 2008 subprime mortgage, krisisnya Amerika ya, ledak kan industri properti Amerika. Tahun 2015 kita Indonesia juga cukup suffer waktu itu, kita dapetin pinjaman dari China cukup besar, 3 triliun dolar kalau nggak salah ya. Sama 2020 pas Covid crash. Cuma itu 3 kali BRI turun lebih dari 35% dalam waktu 3 bulan. Dan kemarin. Jadi menurut gue ketakutannya tidak beralasan. Makanya kita beberapa sebulan terakhir lah kita lagi lumayan besar kumpulin saham-saham itu. Dan ada nggak yang dari yang lo invest ini ya terserah lah mau total industri yang mana lah ya, atau mungkin sektor yang mana lah yang memang lo mayoritas? Oke, gue ngeliat media sih bro. Nah ini sebagai gambaran buat teman-teman. Jadi maksud gue mungkin lo penonton lo atau mungkin penonton gue ini kan kalau gue ngundang lo kan yang merapat kan pasti kan rata-rata yang investor, ya kan. Nah mungkin lo bisa sedikit gambaran sebenarnya bagaimana dan apa yang dilihat oleh investor. Oke. Nah gue kan invest ke perusahaan publik, gue invest ke perusahaan private. Iya. Kalau gue invest ke perusahaan private, kalau bukan operatornya gue nggak mau majority, gue cuma mau minority. Karena kalau gue take on majority, sebagus apapun bisnisnya, jiwa foundersnya akan lepas. Wah, ini Om Deddy Corbuzier banget tuh. Sedangkan ketika kita invest ke dalam sebuah bisnis, kita tidak invest ke bisnis, kita invest ke orang ya. Karena orang yang bagus akan membuat bisnisnya bagus. Itu yang kita lihat. Nah, kalau majority ya bisnis yang gue handle personal. Which is kita ada education, kita ada rutin memberikan, kita bikin event, online event, offline event untuk mengedukasi tentang investasi. Kita juga ada consulting ya. Kita juga ada bantu beberapa project-project klien-klien kita lah. Kayak misalkan mereka punya shares di salah satu startup, kita bantu untuk exit kayak gitu. Oh, maksudnya buat IPO dianya? Nggak IPO, jadi dianya doang yang exit? Dia doang yang exit. Tapi dia pun nggak ngerti cara ngitung valuasinya berapa? Betul. Makanya ketika dia mau exit, jangan sampai lu dapat equity sahamnya sekian doang gitu. Betul. Dan lo bisa bantu, jangan-jangan lo dengan valuasi perusahaan sekian, cek EBITDA-nya dan seterusnya bisa dapetnya sekian. Betul. Dan karena network kita juga cukup luas di dunia investment, kita bisa cari buyer juga. Oh ya, sampai mana buyer? Maksudnya bisa cari strategic partner. Kayak contoh lu punya ini gue kasih contoh aja, Playtopia misalkan. Tahu. Playtopia kan anak-anak. Anak gue gitu sering kan main di situ. Nah sekarang pertanyaan gue simpel, kalau lu mau jual Playtopia, lu kira-kira jualnya ke siapa? Oh itu dia tuh. Bingung juga tuh. Ya terlepas dari gue juga nggak ada industri itu gitu. Berarti kan lo harus cari shareholder mana yang punya kepentingan. Mall bro. Mall, betul. Karena dia crowd gather.
Berarti antara lu bisa exit di IPO atau lu bisa private placement ke pemilik mall. Kayak gitu. Jadi sesimpelnya kayak gitu contohnya. Kayak gitu. Dan lu bisa temuin ya? Ya karena network kita luas kan. Emang ada nggak yang sekarang udah mereka lagi seksi dipandang mereka tuh dari bisnis media? Maksudnya bisnis media? Oh banyak bro. Banyak emang media. Oh gitu ya. Oh Om Ded valuasi kita bisa kita kasih tahu nggak sih ke David? Nggak ya? Ini karena gue ada yang mau media? Banyak bro. Waduh. Karena gue juga temenan baik sama beberapa teman baik lah ya, sama beberapa Invia, Vocative, Volix kan gue tahu persis angka mereka berapa. Valuasi mereka berapa. Nanti kasih tahu, tapi gue goreng dulu bentar. Ini gue nggak ngasih tahu. Ntar takutnya Kenneth Rivet nonton. Ya maksudnya kan kalau mau misalnya ada gitu kan, maksudnya lu kabarin, gue mau goreng dulu biar naik gitu ya. Terus sekarang yang gue lihat seksi juga ya, dan gue juga punya banyak teman baik di venture capital, di private equity. Mereka lagi ngeliatnya retail brand. FMCG bro, khususnya di health and wellness. Lebih cepat perputarannya? Bukan, karena tren bahwa orang-orang pengen hidup sehat tuh lagi. Oh wellness ya berarti ya? Wellness, health and wellness. Apa catering gitu? Enggak, contoh ya. Ini si Guntur mungkin nonton nih. Hoto pernah. Si Guntur pernah kesini juga. Guntur pernah kesini ya. Gue sama Guntur juga beberapa kali ngobrol lah tentang industri ini. Karena gue juga lagi ngelirik. Oh makanya dia kenapa nge-tap boxing dan apa namanya istilahnya sekarang? Beyond itu. Beyond ya. Iya, dia karena ada wellness juga di situ. Iya, karena olahraga, sport misalnya. Gitu kan. Dan sekarang pemainnya belum terlalu banyak. Mungkin yang kita kenal cuma Flimty, Hoto, apalagi. Nah, ntar gue bikin ya, kalau gue bikin lo mau? Ya kita invest bareng kalau gitu. Widih. Kalau lo bikin invest bareng. Iya. Gara-gara gue kepikir bahwa seru juga ya. Seru bro, itu revenue. Ini gue nggak tahu ya bisa sebut sini atau enggak ya. Kan nggak ngomongin brand ya, kira-kira aja. Oh kira-kira ya, ratusan M lah setahun. Serius lo? Ya, hampir T. Gue ada pabrik. Nah, kalau bentuk jadi ngobrolin internalnya di podcast. Lu jadi saksi gue aja ya. Gue ada pabrik. Tapi ya gue open lah di sini lah ya. Gue jujur ya, memang itu lagi gue lirik juga. Si industri itu. Tapi kan insightnya kan tadi lu tambahin lagi kan mengenai wellness sangat itu ya. Kayaknya harusnya sih dalam waktu dekat. Tapi kalau misalkan mau dijoinkan, ya berarti tinggal gue pikirkan sekarang tinggal runway kapital buat anggaplah tahun ke depan. Betul. Karena kan dari pabrikasi, dari produksi, formulasi semua. Nanti kita ngobrol habis ini di luar ya. Boleh. Bahkan packagingnya semua desain, semua logo udah ready. Tapi gue lagi lihat momentum nih. Salah satunya adalah ternyata iya memang pas banget lo ngomong ini. Ya kan gue ngundang lo juga salah satu gue pengen ngegali gimana sih dunia di luaran sana gitu ya. Sebelum gue mungkin apakah bootstrapping atau mungkin gandeng angel investor atau venture capital gitu, itu lagi gue pelajarin dulu petanya. Ya ada pabrik sendiri anyway juga gitu loh. Jadi gue juga tetap produksi yang lain karena mereka pada maklum nih gue juga kan. Artinya ketika gue mau coba gas, tapi ya nggak tahu nih gue industri seperti apa. Kalaupun join bareng sama orang-orang ya tinggal nge-cover. Apakah lu juga membuka, meskipun subjektif ngobrolan gue nih, membuka terkait produksi udah gue cover semua. Lu membuka nggak dalam sisi bukan fresh money tapi semua udah fresh, gue kan akan udah gue tuang dalam sebuah produksi kan sebetulnya kan. Nilai lu sebut aja. Insya Allah unlimited untuk produksi. Nah misalnya contoh, anggaplah sama-sama cipin sekian rupiah, 50-50 misalnya. Berapa nilai budget? Ya udah gue bisa, lu mau produksi berapa? 10.000 pieces? 5.000 pieces? Karena kan masuknya kan gue udah liquid di situ kan. Nah, tapi yang lagi gue cari adalah kalau nggak pakai kapital gue sendiri, ada investor nggak tuh? Ya memang mau nge-cover runway berapa? Setahun, 2 tahun? Nah itu lu gimana dari sudut pandang? Terserah mau jawab dari versi lu kan, ini kan mudah-mudahan sih objektif ya. Teman-teman juga mungkin ada yang merasakan hal yang sama ketika lu punya liquid atau lu punya aset dan seterusnya. Ini kayak gue pengen ceritain tapi bahasanya kayak lumayan berat. Kalau terlalu berat lu tolong dibantu. Mungkin kenapa gue bantunya bukan ke guanya, kalau mungkin gue ngerti tapi kan audiens gue kasihan bro. Bener, audiens lu takutnya. Kalau kita ngomongin bootstrap itu artinya kan mulai pakai modal sendiri, bukan pakai modal investor. Gue sangat percaya, 1000% gue percaya bahwa semua bisnis yang belum menemukan bisnis modelnya belum proven, mereka belum validasi bisnis modelnya, itu jangan pernah fundraising. Karena para venture capital tuh nggak akan pernah nge-fundraise, dan para investor yang nge-fundraise ketika bisnis model kita belum proven, pasti investor yang rese.
Karena investornya nggak ngerti bisnis. Dia cuma pikirin cuma pengen dapat duit. Mana nih gitu ya. Nah, dia akan nge-push kita terus. Karena yang dia pentingin cuma duit, bukan tentang ngembangin bisnisnya. Oke. Jadi setiap perusahaan, setiap pengusaha itu harus bootstrap dulu, validasi dulu bisnis modelnya. Udah product market fit belum? Operationnya udah benar belum? Secara margin sehat atau tidak? Secara marketing funnelnya udah benar belum? Ya. Kalau semua komponen bisnisnya udah benar, angkanya udah jelas, proyeksi growth-nya udah jelas, baru boleh jual ke investor. Karena yang investor pentingin adalah dalam 5 tahun ke depan, lu sekarang revenue lu 1 miliar sebulan, bisa jadi 100 miliar nggak? Bisa jadi 1 triliun nggak? Karena para venture capital itu nggak mau yang cuma dalam 5 tahun revenue kita 1M jadi 2M per bulan. Kelambatan, bro. Mereka maunya dalam 5 tahun revenue lu 1M, 5 tahun ke depan jadi 100 miliar. Tapi bagaimana dengan ya memang aplikasinya baru dibuka, misalnya aplikasi gitu, misalnya tech company apa segala macam, kan mereka juga ada yang juga kan menang pitching, dilirik karena mungkin story foundernya. Jual cerita itu ya. Nah, 90% jual cerita gagal. Bukan 90%, 99%. Iya lagi. Karena ada data dari 100 investment venture capital yang berhasil cuma 1. Gila, jomplang banget ya datanya. Karena 99 orang cuma bisa jual cerita. Mereka nggak ngerti how to run the business. Mereka cuma ngerti bahwa di Amerika nih ada benchmark gini, di India ada success story gini. Tapi kan mengerti dan kita bisa menciptakan 2 hal yang beda, bro. Oke. Mungkin banyak orang lulusan Amerika, belajar di Stanford, ngerti cara bisnis. Tapi lu pernah dapetin duit dari bisnis gak? Mungkin kalah sama orang-orang yang anak jalanan yang belajar bisnis di jalan gitu kan. Justru menurut gue yang paling keren bukan perusahaan yang diinvest venture capital, tapi perusahaan-perusahaan yang nolak venture capital. Wow. Kayak gitu. Jadi kita sebagai investor, justru gue tuh gak suka di pitching. Gue suka nemu perusahaan yang gak butuh duit gue. Jadi kita masuk sebagai strategic partner. Yang kita profit bukan cuma capital. Kita profit dari segi network, kita profit dari segi akses, kita profit dari segi roadmap, kita profit dari segi advisory. Berarti lo masuk kalau memang bisnisnya sudah berjalan? Ya, sudah berjalan. Gue pengen nge-scale. Jadi masuk ke ekosistem kita. Kalau kita nggak ada added value, kita cuma modal duit. Ya ampun, duit itu sangat murah, bro. Kita mau cari triliunan, banyak sekali private equity yang punya triliunan. Masa kita investor-investor curut cuma punya berapa ratus miliar, udah sok-sokan mau invest gitu kan. Kayak gitu. Nah, ini apa yang dilihat dari investor, teman-teman harus ada gambaran, karena mungkin lu, apalagi lu ya. Di kita nih apalagi media ya. Wow, curhatannya luar biasa. Gue punya, ya gue nggak mau nyebut brandnya mana, tapi ya sebenarnya ini buat memantik aja. Kayak tiba-tiba ada yang ngirimin proposal, banyak ngirimin deck begini, deck begitu, butuh nih begini, butuh nih begitu. Bang, gue punya ide, bang, biar paham sebenarnya. Bukan kalau gue nggak balas tuh bukan berarti kita nih nggak mau bantu. Bener. Katanya lu media, kata lu membantu, narasinya membantu UMKM. Pertemukan dong sama investor gitu. Terus gue kadang suka kalau lagi usil, yaudah gini deh, yaudah sini, nggak usah pakai investor. Gue aja udah misalnya, gue mau tes, lu butuh berapa? 1 miliar. Gue tanya sekarang, lu jawab juga sekarang. 1 miliar gue mau diapain? Itu dia. Gak bisa jawab. 99% gak bisa jawab. Kadang gue udah gemes begitu, gak bisa jawab, men. Ya buat marketing, yaudah kayak apa marketingnya? Coba gue mau tahu. Ya nanti kita kasih diskon, kayak apa? Coba diskonnya kayak gimana? Subsidinya apaan? Benar. Kayak gitu-gitu misalnya, aduh. Gue sangat sering dapat di email kita tawaran, bang mau investasi nggak di perusahaan kami dan lain sebagainya. Nah gue juga selalu ngomong kayak gini, yang kurang dari orang Indonesia itu bukan modal, bro, tapi skill, kapasitas mereka. Karena modal itu gue tidak melihat modal itu kurang sebenarnya. Karena banyak sekali teman-teman gue, family office, venture capitalist, mereka punya idle cash triliun, ratusan miliar, bingung, perusahaan yang bagus dikit. Ini real. Kalau kalian para penonton dunia venture capital dan sebagainya, kalian pasti tahu itu benar. Oh, sebenarnya mereka udah ready, uang ini perputarannya udah disiapin. Duitnya sangat banyak. Justru mereka nggak bisa deploy. Maksudnya nggak bisa deploy itu mereka nggak bisa keluarin karena perusahaan yang bagus sangat sedikit. Dan biasanya perusahaan-perusahaan yang bagus direbutin sama semua venture capitalist. Oke. Jadi sebenarnya yang salah adalah kalau misalkan bisnis kalian nggak bisa dapat investor, yang salah bukan investor, yang salah bisnis kalian. Karena bisnis yang seksi nggak perlu cari investor, investor akan datang. Setuju nggak? Oh iya lagi, setuju lagi. Iya. Start from canvas, start from jual cerita. Nah,
bohong, ada juga. Nah, tapi kan ada beberapa yang jual cerita jadi kenyataan. Ada, bro. Oh, banyak. Sering dijadikan contoh-contoh pejabat. Iya. Ini pinggir jurang semua. Bener, bro. Pejabat karena ada kepentingan apa tuh, contoh dong ini gitu kan. Iya. Karena misalnya gue bareng sama mereka mungkin di sebuah event. Oh, ya dicontoh ya. Oh, dia dari nol, dari ini gitu maksud gue. Untuk memotivasi kali, gue nggak tahu. Berarti memang balik lagi ke fundamental si pemilik bisnisnya ya. Pokoknya mau jadi investor, mau jadi apapun, satu hal yang paling penting harus dipelajari itu fundamental bisnis. Makanya walaupun gue investor, bisnis A sampai Z gue ngerti, bro. Karena kan kita juga harus belajar. Dan jadi investor artinya lu belajar semua jenis industri. Gue harus ngerti tambang, gue harus ngerti industri rokok, gue harus ngerti perkapalan, gue harus ngerti bank. Semua industri kita belajar. Oke. Tapi ada minimumnya nggak? Misalnya bisnis itu berjalan udah berapa lama? Apa memang acuannya adalah profitability-nya? Apa gimana sih? Jadi gini, kalau investor di early stage itu biasa mereka ngelihatnya growth. Jadi growth story. Coba kasih tahu dong, early stage itu maksudnya yang di tahap awal gitu maksudnya. Nah, misalkan tahap awal, kalian butuh misalkan 1,5 miliar, revenue ratusan juta. Nah, berarti kan kita ngelihatnya pertama product market fit, produknya bagus nggak? Kedua, foundernya fit nggak ke bisnisnya? Karena ada beberapa founder yang kurang lah, maksudnya bisnisnya bagus tapi foundernya kurang gitu loh. Ngerti lah ya. Tahu. Setelah product market fit, foundernya bagus, cerita growth ke depannya, marketnya ada nggak? Kita kan harus hitung, bro. Kalau di startup kita punya total addressable market, ada TAM gitu kan. Jadi kita ada cara sendiri untuk ngitung seberapa besar market yang possible untuk kita ambil kayak gitu loh. Terus sekarang market share kompetitor kita siapa? Bisa nggak kita cari gap, kita cari market yang belum di-serve oleh kompetitor, oleh pemain besar. Berarti salah dong kalau mereka bilang bahwa kami ini pertama di Indonesia. Pertama kan itu kan overclaim, klaimnya kan begitu, over banget gitu loh. Jadi kamu harus pilih saya, kenapa? Ya karena bisnis kami pertama di Indonesia, Pak. Belum ada pemainnya, Pak. Gimana dong? Gue sangat gak suka kata-kata pertama. Kenapa tuh? Karena keren deh. Pertama itu biasa pertama mati maksudnya. Kenapa emang ya? Karena bisnis model yang sudah proven, kita jadi yang ke-10 di industri yang sudah proven, itu bisa jadi sangat jauh lebih kaya daripada nomor 1 di bisnis yang baru. Contoh, lu bikin perusahaan kontraktor atau lu supplier besi baja, lu jadi nomor 12 dibandingkan lu jadi nomor 1 renewable energy, ubah sampah jadi listrik. Oh enggak, ntar lu deh. Iya. Jadi ke-12 di industri yang proven, bisnis jauh lebih kaya daripada orang yang nomor 1 di industri yang baru. Makanya hati-hati dengan kejebak kata-kata mau ngebluffing investor dengan bilang kami ini pertama di Indonesia, Pak. Jadi bayangin ketika ini belum ada nih pemainnya, belum ada kompetitornya gitu. Tapi ternyata malah dibalik itu semua berarti jangan-jangan lu nggak ada konsumtifnya, nggak ada konsumennya gitu. Betul. Kan? Karena bisa jadi gini. Kalau lu ngomong yang pertama, ini ada dua possibility. Yang pertama lu seorang genius, lu bisa jadi the next Steve Jobs, the next Bill Gates. Atau yang kedua, ada ratusan orang yang pernah punya ide yang sama kayak lu dan gagal. Oh, kenapa jadi yang keduanya begitu? Karena maksudnya kalau nggak ada satupun yang baru di bawah sinar matahari ini. There is nothing new under the sun. Iya. Jadi kalau lu berpikir kayak misalkan teman gua nih, wah tiap ada startup gede dia ngomong gini, dulu sebelum Gojek ada. Tahu lagi gua. Banyak gua udah punya ide loh. Iya lagi. Kenapa itu jadi template ya? Iya bro, jadi banyak yang kayak gitu kan. Jadi ketika lu coba suatu hal yang baru, bisa jadi emang hal itu nggak works aja, emang nggak ada marketnya aja. Atau produk lu nggak dibutuhkan masyarakat aja. Oke. Berbicara mengenai ngefit dan dibutuhkan sama masyarakat, lu bisa baca nggak fenomenal ini? Kita ngomong tech atau aplikasi startup company, yang kategorinya marketplace. Oke. Gue sebut runut ya, meskipun udah pulang kampung ya. Izin nih. Ada Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, Bukalapak, JD.ID, dan seterusnya. Apa yang membuat orang-orang kok bisa-bisanya nyimpen dan download di handphonenya dia cuma 2? Tokped dan Shopee. Ya. Begitupun industrinya atau kategorinya,
di yang lain, transportasi online. Ya. Kenapa Gojek, Grab? Oke. Dan seterusnya. Oke. Sempat gue riset kok kenapa nggak lebih dari 2. Ya. Oke lah, balik lagi ke marketplace, Tokopedia dan Shopee. Apakah kekurangan budget marketing? Apakah kekurangan gorengan? Apakah kekurangan investor? Udah dipastikan bahwa Tokopedia, Shopee berarti dia lebih besar tuh dananya masuknya si investornya gitu. Apa gimana bro? Enggak, jadi gini. Hampir semua tech company dan kenapa venture capital masih mau invest walaupun kekalahan mereka 99%. Iya. Karena kalau satu jadi jackpot. Contoh, salah satu private equity terbesar, Northstar, invest ketika Gojek masih customer service. Iya. Northstar kan banyak investment yang gagal juga. Tapi meledak satu. Itu nge-carry, nge-cover semua kegagalannya dia. Nah, dalam tech industry kan prinsipnya adalah disruption. Mereka coba mendisrupt situasi kehidupan masyarakat. Iya. Dan biasanya namanya sebuah brand, top of mind tuh nggak mungkin banyak bro. Top of mind antara 1-2. Makanya semua orang berlomba-lomba untuk jadi top of mind. Karena di dunia tech company, kalau lu tidak jadi nomor 1 atau nomor 2, lu akan mati. Jadi memang secara behavior market. Karena gini, kalau barang udah ada di Shopee, udah ada di Tokped, lebih murah di Shopee, lebih bagus aplikasi Tokped, ngapain gue beli di Lazada? Berarti sampai kapanpun Lazada, Blibli, Bukalapak itu nggak akan jadi bisa market leader. Mustahil. Oke, simple. Kenapa 2 itu? Selain takdir Allah gitu istilahnya. Kenapa 2 itu? Berarti apa yang jadi faktor utama kalau di dunia investment? Ya pertama bisa jadi bisnis model mereka fit. Contoh, Shopee. Karena gini, marketplace itu kan lumayan rumit, bro. Mungkin orang-orang cuma tahu Shopee buy barang nyampe rumah. Tapi kan di perusahaan Shopee-nya itu proses yang sangat rumit. Kalau buy tombolnya di aplikasinya nggak bisa dipencet, rusak. Oh iya. Atau misalkan ketika pengiriman di tengah jalan barang gua nggak sampai. Jadi banyak sekali kompleksitasnya gitu loh. Iya lagi. Jadi ketika kita invest ke dalam sebuah perusahaan, kita bukan cuma melihat bisnis model, kita melihat bisnis proses. Karena bisnis model yang sama, Lazada sama Shopee sama-sama jualan baju. Tapi bisnis prosesnya Shopee bisa sampai lebih murah, bisa sampai lebih cepat, bisa sampai lebih aman. Iya benar. Banyak banget faktornya gitu loh. Sama halnya dengan masalah user interface, UI UX, terus juga user friendly. Itu ngaruh lagi. Kenapa juga ke situ gara-gara gue tuh dipastikan bahwa barang gue udah nyampe di keranjang dengan aman, dengan tiu. Sesimpel itu kayak misalnya gue Shopee misalnya. Atau mungkin dipastikan dengan posisi-posisi buy-nya sama add to chart-nya tuh lebih enak agak posisi ke sini. Gila ada ilmunya semua ya berarti. Dan UI UX pun mereka benar-benar ngitung, bro. Marketnya siapa? Shopee. Kenapa UI UX-nya sangat simple? Iya. Karena market mereka mass market dan khususnya cewek. Iya benar. Tokped kenapa UI UX-nya lebih menarik untuk dilihat? Karena cowok. Iya benar. Bini gue Shopee banget, gue suruh pindah tuh nggak bisa. Gue Tokped banget. Mata gue sakit liat Shopee. Sorry aja nih bos Shopee ya yang nonton ya. Oren-oren itu maksudnya. Sakit mata gue liat Shopee gitu kan. Iya sih, gue kemarin sepatu, kangki, Jadi kita harus menciptakan sebuah produk yang revolves around customer kita. Tapi kan biru juga enak dilihat, Blibli. Tapi kan merah agak tua, nggak terlalu tajam ke mata juga enak dilihat. Biru tuh ribet bro, dan katalog produknya sedikit. Jadi kalau marketplace itu kan sebenarnya mereka penghubung antara pembeli dan penjual. Berarti kan mereka harus punya penjual-penjual yang mengattract pembeli juga dong. Blibli tuh biasa mereka jualin produk yang mereka supply sendiri gitu loh. Iya, gayanya dia gitu. Kayak gitu. Oh, jadi ya kayak apa ya? Kayak subjektif lah ya. Betul. Oh, oke, gila ya. Dalam sekali nih. Mungkin kalau kita lihat di sosial medianya, buka dong. Buka coba. Ya David Noah. Bukan mantan basisnya Noah ya. Namanya sama-sama David soalnya. Ya, yang lagi rame biasanya apa sih, bro? Di sosial media lo kan lo udah banyak banget lah. Dari mulai kita ketemu di Surabaya juga sampai sekarang kenaikannya juga. Anak-anak muda jadi gimana? Apa visi misi lo? Ya sebenarnya teman-teman nanti sambil kita lihat ya di sosial medianya David. Visi misinya bahwa anak-anak muda nih jadi harusnya seperti apa dalam arti berinvestasi. Tetapkah harus dengan gayanya ada milenial, proses, sabar, tenang. Jadi campaign-nya mau lo sampaikan ke mereka. Oke. Anak-anak muda tuh harus jadi gabungan Gen Z dan milenial. Artinya adalah dalam berbisnis nggak boleh sabar bro. Dalam bisnis kalian harus targetnya cepet. Gimana cara ubah omset kalian dari 10 juta sebulan, 100 juta sebulan, 1 miliar sebulan, maksimal 2 tahun. Karena gak susah di era digital. Caranya? Ya
yang tadi kita ngomongin kan, ngerti bisnis model, bisnis proses, kita ngerti semuanya, kita ngerti cara recruiting, kita ngerti cara bikin sistem, kita tahu leverage apa yang kita punya di sosial media. Contoh simpel gini deh, mungkin orang-orang ya umur 23 tahun, mereka mau ngasih tahu misalkan, gue umur 23 tahun punya duit segini loh. Mungkin mereka butuh keluar miliaran untuk 100.000 orang tahu. Gue bikin satu video 100.000 orang nonton kan. Itu namanya leverage. Nilai kali. Lu bikin podcast 1 juta orang nonton. Namanya leverage, nilai kali. Gue mau ngomong nih, ini gue gak di-endorse by the way ya. Tomorrow enak misalkan. Mungkin Tomorrow butuh keluar miliaran buat 1 juta orang tahu Tomorrow enak. Tapi kita, Tomorrow enak gratis bro, 1 juta orang nonton. Itu namanya leverage. Nah, dengan punya leverage plus fundamental bisnisnya bagus, dapat duit sangat mudah kan? Itu yang semua anak muda tuh harus ngerti. Tapi kebanyakan orang salah apa? Sorry bro, di mic. Sorry. Kebanyakan anak muda salahnya apa? Mereka pengen cepat kaya, mereka pengen cari nilai kali, tapi fundamental bisnisnya jelek. Contoh, bisnis model belum proven, masih rugi, nggak tahu kedepannya ada orang yang mau beli atau enggak. Tapi cari duit investor yang banyak. Pas dapat duit investor, di-spend semua buat budget marketing. Ternyata pas budget marketingnya tidak di-spend lagi, nggak ada yang beli produknya. Repeat ordernya nggak ada. Selesai bisnisnya. Itu yang gue bilang fundamental dan leverage atau nilai kali yang diciptakan oleh teknologi sosial media harus berjalan beriringan. Berarti harus dipikirin untuk mendapatkan satu customer berapa biaya yang harus dikeluarkan. Customer acquisition cost dihitung. Ya. Customer lifetime value dihitung lagi. Dalam satu kehidupan customer kita, spend berapa di perusahaan lo? Kalau misalkan kita acquire, dia beli satu terus dia nggak pernah beli lagi, ujungnya pasti boncos. CAC kita akan bengkak. Nah ini lumayan berat nih bahasanya nih. Tapi ketika CAC kita nge-acquire satu customer 1 juta, tapi CLTV on average itu 5 juta, berarti kan 1:5. Gak mungkin rugi bro. Lu mau spend budget 1 miliar, lu akan balik 5 miliar. Kalau ngomongin return atau ROAS tadi ya, berarti gimana cara ngegemukin misalnya minimal 4% dari budget spend lo gitu untuk returnnya besar kan? Karena apakah tinggal dibakar aja, tinggal dipakai ads saja, tinggal gandeng internet marketing, immerse buat ngegoreng itu, atau dari advertisingnya, atau dari peluru amunisi videonya, atau dari kontennya. Jadi kan ada yang bilang, semakin gede budgetnya semakin gede baliknya gitu. Ini fun fact ya. Gue udah salah satu perusahaan di Fortis Holdings, perusahaan consulting kita. Valuasi kita sekarang sekian juta $, budget marketing kita dari 2020 0 perak. Hah? Caranya? Organic marketing. Boleh dong, coba dong kasih tahu teman-teman. Mana coba buka. Nah, kita kan perusahaan education, consulting, media, and private investment firm. Nah, education dan consulting kita kan yang tadi gue bilang, gue ada 1,000 lebih high net worth clients. Klien-klien yang emang secara net worth itu di atas 10 miliar rata-rata. Kita bantu mereka untuk, ya kita ngasih advisory lah ya. Itu kan untuk orang-orang bisa kenal kita. Kalau misalkan David tidak terkenal, siapa yang tahu gua gitu ya. Butuh keluar berapa miliar buat acquire 1,000 customer bro. Berarti pentingnya bangun personal brand. Sangat penting bangun personal brand. Jadi bangun personal brand itu tujuannya adalah, contoh gini deh, Elon Musk. Tesla emang budget marketingnya berapa? Se-powerful itu personal brand. Tapi personal brand gak berguna kalau lu tidak punya fundamental juga dong. Kalau yang kita omongin kosong, yang kita lakuin kosong, nggak punya karya, nggak punya kapasitas, nggak punya skill, ngapain? Orang kenal lu kalau lu kosong juga percuma. Jadi lu harus punya value, baru lu menceritakan value lu dengan personal brand. Itu yang benar. Kayak gitu. Jadi buat orang yang nggak percaya personal brand, misalnya ngapain personal brand dibangun? Silakan. Kalau company brand lu sudah sukses. Tapi bedanya adalah company brand, ya lu harus keluar budget terus kan. Sedangkan personal brand dan zaman sekarang shifting bro, trust orang. Orang tuh udah nggak, maksudnya gini, kita punya ekosistem, kita punya perusahaan Fortis. Tapi kalau orang dengar Fortis, pasti orang taunya David. Se-powerful itu personal brand gitu kan. Dan semakin brandnya itu kuat, customer acquisition cost lebih rendah. Dan ketika kita punya fundamental bisnis, kita membangun ekosistem, kita acquire satu customer, beli produk kita edukasi.
Tiba-tiba mereka jadi klien consulting kita, tiba-tiba mereka placement di media kita, tiba-tiba dia pakai digital agency kita, tiba-tiba banyak banget ekosistemnya. Anda nyindir perusahaan PT Kasih Solusi Usaha Indonesia karena begitu ya, memang begitu bro. Ya insya Allah ingat Kasih Solusi, ingat Dery, ingat Kasih Solusi, itu yang lagi kita tanam itu. Dan sekarang Kasih Solusi juga menciptakan beberapa bisnis model yang jadinya ekosistem kan. Iya. Nah, semua bisnis harus ngelakuin hal yang sama. Nah, kalau pengen belajar ya ke Fortis Holdings man, asik. Dapat dong gue presentasi affiliate dong. Kos untuk perakuisisi dengan gue ngomong aja kan butuh. Mahal bro. 37 miliar bro. Iya, gitu doang tuh gue tuh 37. Armu gratis. Pinggir jurang lagi. Ya, nah ini ada apa aja sih bro? Gue jadi penasaran nih bukain kesini. Ya jadi kita ada education, kita ada consulting ya tadi gue ceritain. Oke. Terus kita ada media, gue udah bikin growth hacker juga bareng Volkatif tuh. Oh iya. Oh itu dari lu, ada lu juga. Iya. Terus ada gue ada Zenith Group, itu private investment firm. Kita biasa beli distressed assets namanya bro. Jadi properti gagal bayar. Lu selamatkan. Iya. Kenapa begitu? Dan kita trading kan. Jadi daripada dia diambil paksa sama bank, kita bantu dia bridging ke bank yang lain. Kayak gitu. Jadi dia bisa perpanjang. Oke. Misalnya 3 tahun, gue gak bisa bayar 3 tahun. Yaudah kita perpanjang deh, lempar ke bank lain. Siapa yang mau take over, bank lain yang take over. Dan lo dapat apa? Biaya atau fee agregator itu? Iya. Atau kadang-kadang daripada dijual paksa sama bank, kita tawar di harga yang lebih baik dari bank, kita jual di secondary market. Cucok. Mau otaknya udah jalan dari dulu ya. Jadi ringan, kerja ringan. Iya, tapi ini bisnis yang sangat sulit. Lu gak akan bisa menang kalau lu kerja sendiri. Berapa tim memang? Maksudnya sendiri. Oh, ini kolaborasi. Iya, bareng partner. Karena ini bisnis yang cukup tricky, bro. Karena misalnya kita mau ngambil properti gagal bayar di bank, nggak bisa beli satu, bro. Mana mungkin dapat? Harus beli gelondongan kan? Sekomplek harus belinya. Oh iya benar. Nggak mungkin duit kita cukup. Jadi kita harus kerja. Ya partner gue salah satu anaknya konglomerat lah. Jadi, nah kalau teman-teman, curang lo. Kamu udah privilege gimana? Nah, makanya gue bilang privilege itu bisa diciptakan. Gue punya personal branding, itu kan privilege, bro. Iya. Gue ketemu orang dulu, siapa yang tahu David? Nggak ada yang tahu. Sekarang mau satu telepon juga orang mau ketemu, sama lah kayak lu lah. Bisa tiba-tiba menteri datang gitu kan. Amin. Kalau lu nggak punya personal branding, tidak punya value, nggak mungkin orang mau datang ke Kasih Solusi, bener dong? Amin. Ya. Nah sama persis kayak gue di dunia investment. Karena kita punya reputasi bertahun-tahun, network kita luas, kita bisa gampang dikonekin ke sana sini. Makanya privilege bisa diciptakan. Jadi jangan nyerah nih buat anak-anak muda. Taunya kan kayak lu mah enak, mendang-mending. Nah sekarang gini bro, gua anak tukang nasi kuning. Teman gua anak konglomerat, bokapnya top 50 richest list di Indonesia gitu kan. Tapi bisa jadi gue punya apa yang teman-teman dia nggak punya. Semangat juang. Anak-anak orang kaya dari lahir udah hidup di atas harta, belum tentu punya semangat juang. Karena memang ini hidup. Terus kenapa harus gue bisa makan apa aja? Karena hidup sangat mudah. Trust fund gue ratusan miliar, triliunan. Tapi ada beberapa juga outliers yang berbeda. Maksudnya bokapnya punya triliunan, tapi anaknya masih getol. Banyak juga bro. Nah biasanya itu partner-partner yang cocok sama gue. Jadi gue punya semangat juang. Maksudnya gue street smart banget. Gue lahir gede di jalanan gitu. Gue belajar semua di jalanan. Dan dia punya capital, dia punya network, dia punya akses. Dia punya ide, gue bisa ubah idenya jadi kenyataan. Kolaborasi, kayak gitu. Artinya berarti mayoritas atau bahkan sebagian minimal bisnis yang lo jalanin adalah dengan paling banyak partneran. Iya, gue ada partner 6 orang. Ya, 4 dari mereka anak konglomerat. 2 orang biasa kayak gue. Boleh lo spill gak sih? Nggak bisa. Tapi top 50 lah. Industrinya deh, Bapaknya ada besi baja, ada juga media. Ya, basically holdings lah. Yuk semangat yuk, anak-anak muda yuk. Yuk semangat Gen Z, milenial yuk. Sengaja gue ngundang-undang orang-orang yang insya Allah juga memberi inspirasi ke teman-teman semua. Bahwa biar generasi mendang-mending ini nih kayak... Tadi gue gara-gara ngeliat postingan Armu juga sama. Habis juga Armu. Privilege. Ya, lu lihat. Udah lihat gue. Iya kan? Gue baru tadi dapat, nggak tahu dia posting kapan sih, kok gue baru dapat ininya ya, algoritmanya. Dibilang inilah
orang yang dari kecil sudah kaya gitu. Terus gue baca komen-komennya, wah gila. Jadi makin memotivasi. Untungnya ada konten kreator teman gue juga, Beboy ya kalau nggak salah ya. Rip, perlu gue bocorin lu dulunya nggak kos di mana, Rip? Seneng gue. Jadi banyak yang reaktif gitu kan, yang istilahnya banyak menentang lah orang-orang yang seperti itu, yang tuh Rip, gue kasih tahu lu waktu itu lu makan siang lu apa gitu. Maksudnya kan kayak lo alhamdulillah, tadi gue mau komen juga gitu kan, zamannya dia dipocong dulu kan di Twitter gitu kan. Maksudnya artinya mudah-mudahan dengan obrolan beberapa jam ke belakang gitu ya, artinya teman-teman juga yuk kita gerak, dapat insight-nya dan seterusnya. Berarti terakhir di ujung obrolan, lu mau ngapain lagi, Fit? Hah? Mau apa sih lo? Haus harta banget sih lo? Mau jadi cita-cita lo mau jadi Firaun apa gimana? Lu mau ngapain? Coba kasih tahu dong bocoran dong. Mimpi lo apa sih, Fit? Maksudnya biar dia juga lebih tahu gitu, teman-teman semua anak-anak muda nih. Gue tuh sangat gak suka dibilang anak muda sukses, bro. Kenapa? Karena gue anak muda dan gue belum sukses. Gue baru mulai. Harusnya suksesnya di? Jadi gini. Pertama, kalau ngomong duit, target gue minimal 1 triliun. Jadi gue masih sangat jauh dari 1 triliun. Berarti gue belum sukses dong. Dan kenapa gue harus punya 1 triliun? Karena dengan 1 triliun gue bisa ngasih bigger impact. Karena kita ngomong gini deh, lu ngapain sih punya uang yang banyak gitu kan? Tapi yang mereka lupa, dengan uang yang banyak, berapa lapangan pekerjaan bisa lu ciptakan? Lu bisa memajukan ekonomi bangsa. Berapa bisnis yang bisa majuin ekonomi kita yang bisa lu invest? Berapa rumah ibadah yang bisa lu bangun? Berapa anak-anak di keluarga yang bisa lu kasih makan? Jadi dengan uang banyak sekali yang bisa lu lakukan. At the same time gue bikin social media, untungnya apa emang gitu kan? Jujur aja kita nggak cari duit dari endorsement. Walaupun kita dapat endorsement, sebagian besar kita paid forward lagi. Kita bikin event, ya kita bikin Sabtu ini kita ada event gratis ya buat followers gue. Oh, di mana? Di kasih tahu. Ini udah sold out sih. Ya, tiketing ya. Iya. Jadi kok gratis tiketing? Kapasitas ya? Kapasitas cuma sedikit karena disupport sama salah satu brand di Jakarta Pusat. Oke. Dan cuma buat 70 orang komitmen. Jadi gini, gue kalau bikin acara gratis, gue kasih komitmen fee buat mereka makan. Ujung-ujungnya buat dia juga kan? Buat dia juga. Iya. Karena banyak sekali orang daftar tapi nggak datang. Kesel kan? Iya tahu gue. Gue udah keluar duit, gue udah keluar waktu. Karena komitmen itu tuh penting. Komitmen tuh buat penting. lo juga sebenarnya. Oke. Iya. Jadi kedepannya apa yang mau gue lakukan? Gue akan terus berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang gue percaya bisa memajukan bangsa kita. Dan gue akan terus sharing apa yang gue tahu di sosial media. Dalam waktu dekat berarti lo akan invest di? Terus di pasar saham dan health and wellness. Oh, ke situ ya. Karena gue udah ngitung, bro, gue nggak perlu kerja sedetik pun lagi hari ini. Kalau gue tetap berinvestasi dengan cara gue dapat return dengan cara gue dalam 10 tahun dalam 17 tahun gue pasti triliuner. Tanpa gue perlu kerja sedetik pun. Cuma ngegulung duit yang gue punya doang sekarang. Iya, pasif. Iya, 17 tahun gulungan saham gue pasti triliuner. Jadi kalau dibilang gue kerja untuk apa sekeras ini, ya karena gue suka aja. Ya tujuannya ujung-ujungnya lo bisa menikmati, bermanfaat buat banyak orang. Betul. Gitu kan? Udah saatnya lo bersantai karena income lo pasif gitu ya. Betul, dan gue mau give back sih. Maksudnya ya itu, gue bukan dari keluarga orang kaya kan. Gue dari keluarga pedagang nasi kuning. 16 tahun keluarga gue lumayan berantakan, tidak punya uang untuk kuliah. Jadi kalau mau dibilang tantangan, gue tuh gak mungkin ada di tempat ini hari ini, bro. Okay. Gue bisa sebutin 1000 alasan kenapa gue gak mungkin bisa sukses. Bener dong? Iya. Dari semua keadaan yang ada. Tapi gue mau menciptakan harapan buat anak-anak muda yang dulunya kayak gue, bahwa ini bukan mimpi belaka gitu loh. Kalau lu cerdas, lu cerdik, lu tahu, lu bisa menciptakan jalan lu sendiri, lu bisa ngebangun sendiri jalan lu menuju kekayaan, menuju jalan hidup yang lebih baik. Wih, keren. Itu message yang mau gue ciptakan. Jadi anak muda tidak punya privilege, dari manapun kalian berasal, jangan pernah menyerah. Walaupun mungkin butuh waktu lama. Tapi lucunya hidup adalah 5 tahun pertama gue setengah mati cari duit, bro. Susah sekali cari uang 5 tahun pertama kan. Gue kerja 5 tahun baru dapat 1 miliar pertama gue. 1 miliar ke 2 miliar 2 bulan. Lalu 2 miliar ke 4 miliar lebih cepat lagi. Pertumbuhannya tiba-tiba 4 tahun kemudian gue punya sekian banyak uang. Yang dulu gue butuh 5 tahun dapat, mungkin gue sekarang cuma butuh berapa hari gitu kan misalkan. Narasi ini akhirnya keluar, gue tunggu. Mereka mau memulai itu selalu berpikir bahwa gila, gue kalau dapetin
1 miliar dalam waktu 5 tahun. Ntar lu deh, udah gini aja, udah deh sama aja kok, berdarah-darah juga kok. Iya gak? Padahal untungnya keluar dari lu. Kalau keluar dari gua kan subjektif. Ini kan rumah gue nih, ya kan yang lu tonton nih. Kenapa? Karena begitu di 5 tahunnya kesananya, ketika lu jalan yang benar ya, fundamental ya, itu sebenarnya tuh ada kayak pundi-pundi emas itu ada di seberang sana. Bener. Lu belum nyebrang aja ke pulau sana gitu loh. Poinnya itu sih sebenarnya. Kenapa 1 miliar pertama tuh paling susah? Nah, karena itu ketika lu sampai ke 1 miliar, lu sadar bahwa 1 miliar itu mungkin. Oh iya, itu tuh. Kalau orang pernah ngelihat 1 miliar di rekeningnya, dia tahu dia bisa dapetin 2 miliar. Iya. Jadi kepercayaan diri akan dirinya sendiri itu sebenarnya aset paling mahal seorang anak muda. Ada lagi kayak analogi-analogi lainnya gitu ya, kayak tentang psikologis ya. Ya gue pernah baca juga tuh. Tapi tadi gue dapat banget sih, ini analogi lebih simpel nih, malah gue dapetin nih. Karena lu belum nemuin ke situnya ya. Sehingga kayaknya kayak hidup ini susah. Wah, Tuhan tidak adil gitu aja terus lu. Cari uang susah. Ya gitu terus tuh. Atau orang yang kaya pasti korupsi. Atau orang yang kaya pasti cuci duit. Itu otaknya belum dibenerin gitu loh. Belum di-stem. Belum di-stem. Wah gila, Fit. Thank you banget bro. Dapat seru. Udah dapat gue. Udah poin kayak begini mah udah tinggal ditutup lah. Bumper udah langsung kayak begini. Kita kasih solusi.